Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sayfuddin, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di MTS Negeri 1 Sampang. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kelas 9 Bab 2. Sebelum menerangkan materi tersebut, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar ilmu yang diperoleh ini bisa dijadikan sebagai pegangan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Baik, saya akan mulai materi ini. Namun saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Pembelajaran 1. Setelah mendengarkan uraian materi pada bab ini, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan menyintesiskan makna alinea serta pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 4. Setelah mempelajari seluruh materi pada bab ini, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi dalam alinea pertama ini menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua ini mengandung makna bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini mengandung makna bahwa motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian alinea keempat. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Baik, saya lanjut materi ini kepada pokok-pokok Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis, dan dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Jadi dalam pokok pikiran pertama ini, bahwa negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini mengandung makna adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Demikian apa yang saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.